Waalaikumsalam. Demikianlah tadi Bapak Ibu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ananda Iklim Ofal Jazal Anwar Rasulujuki. Kepada Ananda kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu rahimahullah, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah Hingga Madrasah dan Mars Juga Berwata. Kepada yang bertugas Ibu Anis, kami persilakan untuk mengambil tempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aku di Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. RAMIMPSMA, moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan. Selanjutnya perkenankan kami mewakili panitia pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran fikih usul fikih MA ke-12 di Kabupaten Blitar. Pertama kali menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang mulia, yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Muadzin MPDI yang selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Salam yang telah berkenan untuk memberikan bantuan tempat dan sarana prasarana sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak bisa membalas, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Yai bisa menjadi amal soleh yang nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
balasannya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Penma yang berkenan hadir untuk memberikan pembinaan, memberikan arahan dan juga memberikan materi pada kegiatan musyawarah MGMP ke-12 di Blitar. Informasi nanti Bapak Kabid karena bersamaan dengan kegiatan di Surabaya yaitu kegiatan pengawas, maka setelah mengisi kegiatan pengawas Bapak Kabid akan meluncur ke Kabupaten Blitar, kemungkinan diperkirakan nanti malam insya Allah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih undangannya. Yang kedua, saya mohon maaf tapi tadi datangnya saya agak terlambat, tapi alhamdulillah masih banyak yang jauh lebih terlambat dari saya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya harus bersyukur bahwa Blitar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah. Karena waktu saya jadi kasih Penma dulu pernah jadi tuan rumah ketika MGMP VG di Pondok Pesantren Tawabres, Diman Tawabres. Dan sekarang saya di sini menjadi tuan rumah lagi. Mungkin jodoh dengan saya VG ini. Dan memang sesungguhnya mata pelajaran yang paling harus banyak menggunakan waktu untuk sharing, untuk diskusi adalah VG. Ya, harus ini. Kenapa? Orang yang mengajar fikih itu kan dianggap orang yang paling alim, paling faqih, paling ngerti tentang agama. Dianggap. Bu aslinya ngerti, gak ngerti karo. Tapi ketika saya menemui panjenengan guru fikih, maka kesimpulan dalam pikiran saya itu orang yang paling ngerti tentang agama. Ini loh maksudnya. Persoalannya kan sampean itu bisa mengaca diri aku ini layak apa enggak disebut guru fikih, kan ngono aja. Kenapa? Karena fikih itu ilmu yang sangat berkembang, cepat berkembang. Pertanyaan yang sama, jawabannya menjadi tidak sama tergantung rentang waktu dan tergantung siapa yang tanya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karomin, para alim, para kiai, para masyayikh, para bunyai, kakak muliakan yang menghormati Ketua MGMP Jawa Timur serta kita seluruh Dewan Asatidz semuanya mapel daripada fikih dan usul fikih yang semakin masuk Allah. Di samping kami Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif NO2 Sukojayan, dulu sebentar lagi akan dirubah. Pondok ini gampang berubah. Segenap tamu undangan yang semua dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa bersama-sama bertemu di pondok ini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan para fuqaha ini menjadikan pondok ini jadi lembaga pendidikan yang berkah, manfaat, makmur, aman wilayah ini. Selanjutnya pun panjenengan sami kapalinan sehat dari wabatinan, keluarganya sakinah wa warahmah, putra putrinya soleh solehah, kapalinan rezeki yang akan berkah, minjam berkati suat dan husnul khatimah, tapi kata syafaat sebagai Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kula badhe matur makepokan kalian Pak Pondok wa amma bi ni'mati rabbika bila untuk nikmat diceritani. Kalau itu akan buat lek soro cerita entuk nikmat. Bapak Ibu,
pondok ini berdiri tahun 2010. Pondok ini berdiri tahun 2010. Sekarang tahun 2022. Pertama berdiri sekitar 171 kalau tidak salah pada waktu itu. Sekarang ada 1.300. Pondok ini tidak biasanya kalau pembukaan siswa baru paling hanya 2 minggu dibuka, nanti total. Kalau tidak nanti overload. Kalau overload kemudian masyarakat protes. Dirose kan mondok, barang mondok bukan ditompok. Ada lagi yang bilang pokok anak lo bukan ditompok ngeriki, bukan saklo pondone rusak, berarti sing rusak, berarti sing nyebabnya rusak jenengan. Itu dia senang cara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada profesi yang paling top indah Rasulullah SAW kecuali itu. Innama bu'istu mu'allimah. Innama bu'istu mu'allimah. Sebenarnya saya itu untuk jadi seorang guru. Jadi betul dan profesi yang paling top kecuali guru yang tempatnya. Nah kemudian ahli ibadah di breakdown. Di sini nih kau jamaah, rawatib, duha, tahajud, witir, betul wajib. Lek wajib saya harus bahas. Ijab malah wajib. Mewajibkan pada daerah wajib. Terus bagaimana? Harus berjamaah. Jadi betul wajib harus berjamaah. Jadi ya jamaah, rawatib, duha, tahajud, witir dan semuanya dijamaahkan. Jadi pondok kita ini pondok bid'ah. Untung Nikawan keterangan tubahukan nahwil witri wat tasbihi fala sawab. Kemudian diperkenankan melaksanakan sholat tasbih dan witir di luar daripada Ramadan, dikerjakan dengan jamaah, tapi fala sawab, tidak mendapatkan pahala daripada jamaah. Untuk apa? Litaklimil musallin, untuk mengajari anak-anak supaya bisa melaksanakan ibadah yang baik. Jual saya utang pondok pada zamannya orang lakoni yakin. Sering sadar itu ya kemauan. Lah yura khawatir, yura lupa, yura tahajud. Tapi di sini karena apa? Ini karena pondasi awal. Ketika anak itu di sanawiyah, pondasi awalnya ibadahnya tertib, insya Allah nanti menuju pada madrasah aliyah karena jadi dewasa, kebiasaan 3 tahun ini akan bisa gampang dikasihkan oleh mereka. Cuma sayangnya kita ini 1.300 gak punya aliyah. Ya sudah, begitu setelah selesai ya sudah 400 keluar tanpa kita tidak tahu lagi kemana lanjutan mereka. Cuma karena kita sadar tidak punya madrasah aliyah, biasanya semester awal pada kelas 3, sebelum semester awal kelas 3, kita undang pesantren-pesantren yang punya madrasah aliyah, yang punya syarat alam. Kita undang, kita beri waktu, kita kumpulkan, kita pertemukan dengan wali santri, kita pertemukan dengan anak-anak, mereka diberi waktu 5 menitan untuk menyampaikan daripada sekolahnya masing-masing. Kemudian kalau bisa daftar langsung diterima, terus langsung tokonan jelas pondok berarti. Pondok pesantren tidak perlu dituntut harus bisa ini, enggak. Tetapi justru yang menentukan itu pondok pesantren itu sendiri. Dan ciri khasnya, kalau memang di pesantren itu diajari masalah tentang pelajaran takfir namanya, sehingga diharapkan anaknya juga Al-Quran semua. Ya sudah, begitu hafal berarti sudah tercapai tujuannya pondok pesantren. Jadi kalau tentang kitab maupunnya cirinya itu ya sudah, kitab-kitab itu sudah pakai. Nah di kita ini memang belum begitu jelas. Semua diajarkan, matematika diajarkan, semua, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa yang lain juga diajarkan. Tetapi yang aneh adalah jangankan bahasa asing,
yang bahasa daerah, bahasa Jawa atau Madura, Maduranya nggak Madura, Jawanya nggak Jawa. Bahasa Indonesia juga nggak benar juga kan, masih salah juga. Apalagi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah ini takjil begini yang memang masih di kurikulum kita belum terpenuhi. Ini Bapak Ibu sudah merdeka ataukah belum? Kalau merdeka silahkan pink, kalau belum silahkan kuning. 1, 2, 3 diangkat. Silahkan yang di fotonya sana. Ya, oh pink semua. Oke, luar biasa ini. Jadi saya nggak perlu bertanya, semua sepakat bahwa ini adalah merdeka. Yang kedua, guru melibatkan murid dalam mengelola kelas. Merdeka? Oh, luar biasa. Ustaz? Oh, Ustaz nggak ada apa-apa. Wah, ini malah gimana ini? Oh, jadi Ustaznya nggak pernah merdeka dong. Oke, yang ketiga, guru menentukan sendiri cara pengaturan kelas yang bagus. Menentukan sendiri. Oke. Semuanya, oh ada yang setuju, ada yang tidak ini ya. Yang setuju, yang pink, yang tidak, yang kuning. Pro kontra. Oke, saya ingin kalau nggak bisa diturunkan, saya ingin pendapat Ustaz, ini kenapa kok pink Ustaz? Kenapa setuju? Karena ketika kita masuk ke dalam kelas itu kan kelas mau kita bawa kemana itu terserah kita. Jadi ini pentingnya ya? Karena nyaman belajar. Oh, yang penting nyaman belajar. Pak, kenapa kuning Pak? Apa? Sebenarnya. Nah, dalam menentukan pengaturan kelas itu kita biasakan siswa itu demokratis sehingga bisa membaca seperti apa kedewasaan siswa dalam menentukan sebuah pendapat. Kira-kira betul yang mana Bapak Ibu? Kuning atau kuning? Kuning. Ya, guru menentukan sendiri cara pengaturan kelas yang bagus. Di sini ada dua persepsi memang. Apakah guru ini berhak mengatur dengan anak-anak, ataukah yang kedua persepsinya adalah kok sendiri muridnya tidak dilibatkan. Nah, jadi yang kuning adalah loh tidak melibatkan murid berarti tidak merdeka, nggak menghargai hak murid gitu ya. Jadi kalau argumennya sama-sama kuat dianggap sama-sama betul ya. Apakah untuk Bapak Ibu semuanya? Tapi mestinya memang setiap kali kita mengatur kelas pun kita perlu melibatkan murid juga ya. Berikutnya, guru mencari cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Setuju atau tidak? Merdeka atau tidak? Wah, ini merah semua. Itu bagus yang merah semua kayak gini guys. Merdeka semuanya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Guru meminta umpan dari murid tentang cara mengajarnya. Merdeka atau tidak? Ya, kita Oke, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya, guru mengikuti semua petunjuk teknis dari pengawas dan pihak pemenang. Kok kuning semua? Ada pengawas ya. Kenapa Bapak Ibu? Baik, ini perlu dipertanyakan. Oke, luar biasa. Lanjut, ya boleh diterangkan dulu. Guru mempunyai kemauan sendiri mengikuti pelatihan sesuai kebutuhannya. Jelas. Luar biasa, merdeka semuanya. Guru menyampaikan masukan kepada dinas pendidikan atau kemenang agar mengajar lebih optimal. Ada yang kuning ya? Saya penasaran sama yang kuning. Pak,
Kenapa kok pilih kuning, Pak? Guru menyampaikan masukan kepada dinas pendidikan atau optimal di dalam mengajar. Menurut saya kurang merdeka. Kenapa? Karena tidak semua guru ingin berurusan. Saya rata-rata itu teman-teman rata-rata tak ingin berurusan dengan anak di dinas tiba-tiba mengajar selesai, ngajar selesai. Betul ya? Kena kuning. Iya, argumennya luar biasa. Terima kasih Ustaz. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, masih ada beberapa lagi. Nah, ini saya kok lupa tidak bawa pointer ini Ustaz. Ya, guru menggunakan cara-cara pengajaran yang canggih dan menggunakan teknologi. Merdeka, oke, luar biasa hebat MDMPDK. Guru menghasilkan inovasi untuk menjadi juara suatu kompetisi atau perlombaan. Merdeka atau tidak? Kok kayaknya banyak yang ragu-ragu ini. Ya, kalau lomba kadang menang kadang kalah. Enggak, pertanyaan ini biar tidak akurat, saya perjelas. Jadi dia ini guru menghasilkan inovasi, tujuannya hanya untuk menang lomba atau kompetisi. Berubah warna kuning atau merah satu dolik ya? Ustaz sepertinya selalu tampil beda. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Merdeka Belajar bukan tentang egoisme pribadi, tapi tentang kemajuan bersama, tentang tujuan kita bersama. Merdeka Belajar bukan tentang kesempurnaan, tetapi berusaha, bahkan boleh keliru sebelum berhasil. Sehingga luar biasa, merdekanya sudah muncul. Sehingga kenapa kok ada kebijakan Merdeka Belajar? Karena kita harus memahami bahwa setiap anak itu unik, setiap guru juga unik, setiap kiai juga unik, gitu ya. Setiap ustadz juga unik. Maka setiap madrasah, setiap sekolah juga unik, setiap daerah itu unik. Tidak bisa satu resep untuk semua kondisi. Ini kenapa muncul yang namanya Merdeka Belajar. Pelaku yang memahami situasi dan kondisi lapangan, pusat tidak bisa memantau semuanya. Saya setuju dengan Ustaz tadi. Kadang-kadang kita nggak mau urusan dengan birokrat, apalagi sampai pusat tidak tahu kondisi murid yang dihadapi oleh kita para guru yang ada di madrasah. Terima kasih Ustaz. Kemudian setiap murid, guru, sekolah, dan daerah membutuhkan ruang dan kesempatan untuk aktualisasi diri. Dan pendidikan maju bukan karena dibantu oleh pusat, tetapi karena inisiatif dan praktik dari setiap pelaku di lapangan, di madrasah. Nah, ini sehingga Bapak Ibu, kebijakan kurikulum merdeka ini memberi kesempatan kepada murid, guru, sekolah, madrasah, dan daerah untuk mengatur sendiri urusan dan tanggung jawabnya. Dan peran pemerintah pusat bukan mengatur semuanya seperti yang dulu, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator. Jadi ada rambu-rambu secara umum, sehingga nanti pemerintah bisa memberikan umpan balik. Kemudian umpan balik ini akan diberikan secara berkala dan diberikan dukungan untuk yang belum berdaya. Nah, itu. Piye carane alat-alat sederhana ini bisa diubah menjadi alat-alat yang bisa memperjelas pelajaran-pelajaran fisika. Nah, sampai akhirnya apa yang sudah dihasilkan ini dapat menginspirasi banyak orang. Dia mau diberi hadiah Bapak Ibu oleh kepala dinas. Beliau ditanya, Bapak mau hadiah apa? Saya tidak mau apa-apa. Bapak kuliah lagi ya, Bapak belum S1. Saya sudah top, nggak usah dikuliahkan.
Apa itu top? Ternyata maksud dia adalah saya sudah top itu kewek ompong merah. Jadi dia suka bercanda tapi kreatif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ditanya gimana kalau Bapak ini kan giginya banyak berlubang ya, juga banyak ompongnya. Gimana kalau diberi hadiah gigi palsu? Ya? Gigi palsu kan harganya mahal ya Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau, tidak Pak, saya tidak dukung itu. Saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Akhirnya saking bingungnya dikasih hadiah apa, dia sudah sebegitu luar biasanya berdedikasi, akhirnya beliau diberi OMH saat itu. Dan beliau sekarang sudah meninggal, tapi sebelum meninggal beliau sempat menuliskan inovasi-inovasinya itu dalam beberapa jilid buku, sehingga sampai sekarang kalau Bapak Ibu tahu linknya itu ada yang bisa diakses. Tapi kan ini pelajaran tidak ada kaitannya dengan tinggi ya, jadi tapi paling tidak kita ada inspirasi. Oh seperti itu sosok dulunya Merdeka. Nah, apa kaitannya dengan kurikulum Merdeka? Bapak Ibu, karena saya merasa Bapak Ibu ini sudah tidak jadi kurikulum Merdeka, saya tanya, kita punya waktu sampai jam 8 ya misalnya. Apa yang mau kita bahas tentang kurikulum Merdeka ini? Kenapa saya kok mengawali dengan cara bagaimana sosok guru Merdeka? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mindset seorang guru itu. Kita studi banding kemanapun, kalau mindset kita tidak berubah itu sia-sia. Kita mendapatkan hal-hal yang baru pun, kalau mindset kita tidak berubah juga akan sia-sia. Jadi kurikulum Merdeka yang pertama perlu dibangun adalah mindset. Kata Mas Menteri, guru terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Nek jenengan sing dalil wis luwe-luwe. Ini kan hanya secara umum saja. Nah, tapi yang perlu kita pahami ini Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan material ini, bahwa semuanya berubah. Gimana mungkin kita akan berhenti belajar sedangkan perubahan ini terus terjadi, sedangkan hidup ini terus memberikan pembelajaran. Jenengan persani hal baru itu ada pelajaran baru. Jenengan dapat masalah juga hal pelajaran yang baru. Jenengan bertengkar atau berselisih paham dengan seseorang itu juga akhirnya jenengan belajar hal yang baru. Selalu diberikan hal yang baru, sehingga konteks perubahan kurikulum ini intinya kita justru belajar hidup Bapak. Anak-anak yang biasanya orientasinya sekolah untuk mendapatkan ijazah, sekolah untuk mendapatkan nilai, itu tidak ada seperti itu lagi harapannya. Bahwa sekolah ini untuk mempersiapkan anak supaya bisa hidup, supaya bisa hidup bersama dengan masyarakatnya. Landscape pekerjaan yang berubah, dulu banyak mungkin anak-anak berpikir jadi dokter, jadi polisi, jadi presiden. Sekarang apa Bapak Ibu yang dijawab anak-anak ketika ditanya kita? Ya, YouTuber, konten kreator gitu ya. Jadi kekinian dan mereka inginnya passive income. Hanya duduk, foya-foya, uang datang sendiri, tinggal rakit-rakit, kan seperti itu anak-anak milenial ya. Nah kita kalau ternyata masih stagnan, mindset kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bisa mengembangkan. Jadi di sini teori belajar, landscape pekerjaan, konsep belajar, kemudian dipahami. Mereka semakin memahami bahwa madrasah itu selalu unik, berbeda-beda antara madrasah satu dengan yang lain. Kemudian kurikulum berdiferensiasi, ini yang ditekankan. Jenengan sak menika sampun IKN, sampun menerapkan kurikulum Merdeka. Sudah, sebagian belum ya. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jenengan mau kurikulum lama pun tidak masalah menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Saat pandemi kemarin, apakah Bapak Ibu juga dari? Ya. Apa tuh jenis tugas yang paling sering Bapak Ibu berikan?
Membuat video, membuat soal, menghasilkan soal, oke, apa lagi? Periode pertama saya jadi ketua NGMP Provinsi, NGMP 1 sampai NGMP 4. Kemudian NGMP 5, 6, 7, 12 ketuanya sudah Pak Nasikin, saya sekretaris. Kemudian di sebelah tengah itu beliau guru fikih usul fikih Man Mojokerto, Man berapa? Man 2 Mojokerto. Alhamdulillah barokah dari fikih Jawa Timur, beliau sekarang menjadi kasih di Jawa ya, zakat wakaf di Karangmenang Kota ya, Kabupaten Mojokerto. Kita doakan setelah beliau pulang dari sini, dalam waktu dekat beliau jadi akan memenang di Lamongan aja ya, dekat dengan saya. Kemudian segenap panitia pelaksana wabil khusus ketua NGMP Fikih ke-12 Bapak Haji Yamroji MAG yang bersebelah dengan Pak Mahfud itu berdiri Pak Yamroji menyapa teman-teman biar tahu ini ketua pelaksana. Dan segenap jajaran Purwoha Jawa Timur dari 38 kabupaten kota yang berbahagia, agenda kita pagi hari ini hanya 2 saja. Yang pertama adalah penyampaian produk NGM, produk buku fikih NGMP MA Pro Jawa Timur yang tahun ini sudah distribusi ke madrasah aliyah yang pesan sudah didistribusikan. Alhamdulillah untuk Madura Lamongan kemarin kurang dikit keagamaan, ini dibawa Pak Masukan sehingga nanti langsung saya bawa pulang ke Lamongan, jadi Pak Masukan nggak usah capek-capek bawa travel ke Manbabat, saya bawa langsung sekarang dibawa. Jadi nanti evaluasi buku itu seperti apa, itu nanti akan dibedah sama CP Mas Firano Mojokerto. Beliau tetap komitmen, kita doakan beliau sehat selalu karena beliau itu saya juluki kalau dibikin bapak angkat fikih, beliaunya bapak angkat kita ya, karena produk fikih itu istilahnya kita diberi semacam dimodali dulu ya sama beliau, nanti baru kita memberi ke beliau ketika buku sudah selesai dipakai anak-anak. Tapi untuk tahun ini mohon manajemennya kita ubah. Jadi kalau sudah ada uang dari koperasi, saya segera dititipkan sama Bupati Farika seperti itu. Kemudian agenda yang kedua yang tidak kalah penting, sebelum agenda yang kedua ya, saya tadi ada yang kelewatan, satu yang kelewatan. Saya informasikan Bapak Ibu guru fikih se-Jawa Timur bahwa produk-produk kita ini sudah berada di tangan Pak Dirjen Pendidik Pak Prof yang itu bukan tadi yang Dirjen Pendidik Prof Ramdhani sudah memegang produk kita, Pak Direktur kita sudah memegang produk kita, kemudian KSKK juga sudah memegang produk kita, dan semua dari provinsi yang lainnya ini banyak yang ketika saya kegiatan di Jakarta, Bandung, Tangerang itu mesti saya bawa, saya kasih oleh-oleh. Dan hampir semua provinsi di luar Jatim itu ingin kerjasama dengan Jawa Timur, bahkan ingin membuka kerjasama yang caranya agar buku ini menjadi acuan nasional. Tapi saya sendiri tidak berani sebelum ada keputusan dari teman-teman Jawa Timur untuk membuka diri di luar Jawa Timur. Jadi artinya orang luar Jawa Timur bangga dengan produk kita, maka kita harus lebih bangga sebenarnya dengan produk kita itu. Alhamdulillah
kita sudah produk 4 kali produk. Itu pengantar saya. Kemudian yang kedua, agenda yang kedua nanti tidak kalah pentingnya adalah laporan panitia pelaksana kegiatan terkait dengan keuangan dan lain sebagainya, termasuk nanti juga akan dilaporkan sama Bu Tati Farika kolaborasi dengan panitia lokal, bendahara lokal, dan nanti kami tetap membimbing Pak Jamrozi tetap sambutan penutupan nanti Pak Jamrozi karena beliau ketua pelaksanaan MPFP, kita beri waktu untuk sambutan juga nanti beliaunya nanti kita beri waktu juga karena beliau yang mensukseskan kegiatan kita selama 3 hari. Beri tepuk tangan Pak Jamrozi dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin amma ba'd. Sunatan para kiai, para ulama tentang lalu kami taati Bapak Ibu Wakil Khusus Ketua MPNP Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya ada Pak Bukti selaku sekretaris, Bu Tati selaku bendahara, dan panitia lokal Pak Jamrozi beserta Bapak Ibu hadirin semuanya dari MPNP sebagai Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih selalu diberi kenikmatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan bagaimana yang sudah kita rancang jauh-jauh, yakni MPNP AGT Usulike yang ke-12. Mudah-mudahan langkah kita semua mendapat ridho dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para bapak ibu hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk hadir di sini majelis karena pakai otomotif belum dikembalikan ke saya mulai pertemuan semacam ini senang, apalagi dengan teman-teman berpikir dan berpikir dari Jawa Timur, karena terus terang saja saya itu semenjak 93 ya, belum diangkat pegawai negeri itu ngajarnya pakai ya. Jadi sudah berapa tahun gitu ya, tidak pernah ngajar terus pindah ke SKI atau ke Akhidat ya. Tapi mulai tahun 93 ya, itu sudah memang oke ya. Ketika itu ya, di MTS maupun MA ya, di swasta dan uang di negeri ya. Mulai itu memegang diri. Maka sebenarnya dengan adanya itu, maka tadi ini sudah menyatu juga berkata ngomong kita tak mau untuk awen, ya betul ya. Jadi saya kemarin bisa andainya umpama minggu kemarin itu tidak balik cuti, mungkin saya ini intinya memang sudah saya rencanakan MPNP nanti rencana saya cuti ya itu, tapi ternyata kemarin saya ada acara bacaan akhirnya kemarin saya sudah cuti, akhirnya sekarang masa kali cuti lagi dan diizinkan. Para bapak ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah
Di selama ini kalau kita lihat di acara itu bahwa kita membahas tentang bagaimana produk tubuh seperti ya. Jadi kalau kita lihat bahwa produk itu adalah buatan tim, ya, buatan tim yang tergabung dalam MGFT. Dan tim itu yang membuat itu adalah timnya itu ada 13, ya. Ada 13 orang yang sudah dipilih oleh pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sebetulnya dengan adanya kemarin ya, itu sudah hari ini adalah cetakan yang keempat. Cuman yang 1, 2, 3 itu lumayan ya. Jadi cetakan 1, 2 itu sangat lumayan sekali. Kemudian yang cetakan 3 agak berkurang. Terus sekarang ini ya lumayan berkurangnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Fatih. Terutama ya. Jadi masalah untuk peminatan keagamaan dan usul-usul itu sementara masih belum banyak kurang ya. Sehingga ya, kalau kita cetak itu kosnya akan lebih besar. Akan tetap kalau kita banding dengan ya, dibanding dengan yang lainnya dengan bentuk cetakan yang seperti itu, insya Allah masih mendingan, harganya masih terjangkau. Nah, ini harapan kami ya. Selamat datang Bapak Yai Haji Agus Muhsin MPDI. Monggo Bapak Yai. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya sambutan dari Ketua MGMP PMA Prof Jawa Timur, Bapak yang terhormat Bapak Haji Nasuddin, yang nanti kami berikan waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Yai Haji Abdul Fatih MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Salam Lodoyo Blitar, segenap pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur, MGMP Jawa Timur, Kabupaten Blitar, serta saudara-saudara semua fuqaha Jawa Timur yang saya muliakan. Sebelumnya, mari kita bersama selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman Islam, sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan membawa berkah, manfaat, maslahah bagi madrasah kita di masa-masa yang akan datang. Salawat salam tak lupa mereka sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada acara penutupan kali ini, mohon maaf kami sampaikan, nanti walaupun sudah ditutup, nanti kita menyelesaikan yang pleno. Jadi walaupun sudah ditutup,
plenonya nanti kita bacakan di terakhir gitu ya. Kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang ingin saya sampaikan pertama kali ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kiai Haji Agus Muadzin dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nur Salam yang berkenan memberikan tempat kami semuanya menginap di sini, kemudian makan dan minum secukupnya, kemudian juga banyak sekali istilahnya vitamin yang kita dapatkan selama di sini berkumpul dengan santri-santri. Mudah-mudahan membawa berkah itu, nanti kita pulang membawa spirit baru untuk mengembangkan madrasah kita masing-masing. Yang pertama, kami juga sampaikan bahwa kegiatan MDMP secara umum terlaksana dengan lancar, artinya sampai pada pagi hari ini tidak ada peserta yang mengeluh baik sakit maupun tidak nyaman selama tidur di sini. Ya, Pak Lutfi tadi malam tidur di samping saya, itu berbagi tonggolnya, saking nyenyaknya. Itu indikasi nyaman berada di sini. Kemudian juga perlu saya sampaikan kepada seluruh anggota, nanti akan dibacakan laporan keuangan selama pelaksanaan di sini, nanti akan dibacakan oleh Bu Eni Maslika, tapi menyusul saja nanti menyesuaikan apakah penggunaannya nanti sudah penjenengan ridhoi. Kalau nanti sudah diridhoi, insya Allah saya dan Pak Lutfi pulang tidurnya lebih nyenyak lagi ya. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan juga bahwa untuk pelaksanaan MDMP yang akan datang, tadi sudah disampaikan ada 3 yang sudah menawarkan diri. Yang pertama adalah Banyuwangi. Pak Banyuwangi siap deh, Pak Selamat dan kawan-kawan. Katanya kita mau diajak nyebrang nanti, nyebrang ke Bali katanya. Banyuwangi. Kemudian yang kedua adalah Sumeneb lebih jauh lagi dari ujung Madura. Kemudian yang ketiga adalah Magetan itu Wilker Madiun, mungkin wilayah saya. Jadi nanti kita putuskan, ini sekedar informasi. Kalau nanti disetujui Banyuwangi, maka tahun depan kita nanti ke Banyuwangi, agak jauh sedikit. Perlu juga saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan MDMP kali ini, perbandingan peserta itu hampir 100% itu diikuti oleh madrasah negeri. Untuk madrasah swasta itu ada, tapi jumlahnya tidak banyak ya. Mungkin sebagai masukan bagi kita semua, karena itu juga saudara kita yang juga harus kita kembangkan, kita latih bersama-sama. Mungkin sebagai masukan untuk tahun yang akan datang, mungkin tiap ketua atau koordinator kabupaten masing-masing bisa merekomendasikan, misalnya per kabupaten itu swastanya yang dikirim misalnya 2 atau 3, sehingga minimal ada swasta juga nanti yang bersama-sama kita menyebarkan ke yang lain. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk bisa dilaksanakan minggu depan, tahun yang akan datang. Kemudian juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu, agar nanti pulang saya nggak ditagih, yaitu berkaitan dengan sertifikat. Sebagaimana kemarin kami sudah menyampaikan matur kepada Bapak Kabid bahwa untuk sertifikat sebenarnya kendalanya ada di tanda tangan Bapak Kabid. Kalau tanda tangannya saya dengan Pak Lutfi mungkin bisa langsung jadi, tapi katanya kurang keren kalau nggak ada Pak Kabid. Dan yang sekarang itu trennya yang tanda tangan hanya Pak
namanya Pak Mustafa. Iya, yang tanda tangan nggak ada tanda tangannya itu. Dan foto Haya, ikuti perkembangan zaman. Nah, kemarin kita sudah koordinasi dengan Pak Kabid untuk menghubungi Kanwil. Pak Lutfi juga sudah berusaha, cuma belum ada hasil. Sehingga nanti perlu saya sampaikan, kalau nanti dari Kanwil keluar yang tanda tangan yang nggak pakai manual, maka nanti akan kita kirim, lebih mudah saya dalam bentuk link seperti kita webinar itu. Nanti kita kirim di peserta, Bapak Ibu bisa langsung ngambil dan apa itu coklat punyanya masing-masing, sehingga saya nggak perlu nganter. Tapi kalau nanti misalnya itu tidak keluar, kemudian sulit, maka terpaksa manual. Manual berarti tanda tangan Pak Kabid, kita harus soal ke sana. Itu pun tidak mengapa, kita sudah terbiasa. Nanti saya siap mengirim ke teman-teman di seluruh Jawa Timur. Nanti saya titip-titipkan yang kabupaten jika cuma mungkin agak telat sedikit, saya kira tidak mengapa. Mungkin itu Bapak Ibu ya, bisa dimaklumi deh. Jadi kalau bisa lebih cepat nanti kita ambil yang cepat. Kalau memang manual berarti kita menyesuaikan manual. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tadi dari disampaikan tentang produk buku fikih usul fikih oleh Bapak angkat kita Bapak Haji Masrukan. Kesimpulannya dari 4 tahun cetak itu tahun pertama lumayan itu artinya yang teman kita yang pakai itu lumayan, walaupun nggak banyak. Dari 100 madrasah anggota kita 30 lembaga ya Mas Lunane, 30 lembaga yang ambil. Itu saya katakan yang paling lumayan tadi, yang tahun pertama dan kedua. Itu dari persentase itu kita bisa istilahnya apa? Mungkin ada 1.000 rupiah yang kita masukkan untuk kontribusi pengembangan kita. Itu ternyata terkumpul banyak. Nah itulah yang kita jadikan dana untuk mandiri. Sehingga saya dan Pak Lutfi agak pede undang jenengan itu jika ada itu. Misalnya nanti kurang itu, orang masuk pasar kan kalau pegang dompet ada isinya sama nggak ada isinya kan beda. Itu kemudian di tahun kedua masih lumayan. Di tahun ketiga itu bersamaan dengan buku digital yang oleh Kementerian buku dikirim digital, sehingga ada polisi pimpinan itu ada yang boleh beli buku, ada yang nggak beli buku, sehingga kita memaklumi karena itu polisi pimpinan. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang di lapangan, kalau mau pakai nggak ada izin Pak Kepala kan kita juga repot. Saya memahami betul, karena saya juga seperti itu. Ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti mohon doanya juga. Setelah acara selesai kami mohon pamit kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke rumah masing-masing, ke madrasah masing-masing, dan insya Allah kami akan mengembangkan apa yang kita dapat dari sini untuk diamalkan di madrasahnya masing-masing. Demikian kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan pengurus MGP Jawa Timur, Ketua Wakil Sekretaris yang ada,
pengurus yang lain, kemudian panitia pelaksana yang menanti para fuqaha. Itu setiap bulan ini mungkin hari ini jauh walang fuqaha didahului para fuqaha IMB Mapel Fikih dan Usul Fikih se-Jawa Timur yang semuanya dirahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mewakili keluarga besar Pondok Nur Salamur Duryo, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, NKRI Hargamati. Kalau wakili kanca-kanca manakala mulai awal sampai akhir dari pondok banyak kekurangan yang barangkali saya masih belum 100% untuk menyambut banyak semuanya. Tadi Pak Lutfi, Ustaz Lutfi jawabnya mungkin mau suatu saat di acara nasional mau sangat boleh sangat boleh. Jadi dulu kegiatan NGP nasional di sini monggo silakan. Oke. Tapi roda cuy titik di acaranya kalau siapa kan yang super atau mau oke. Terus siapa? Para fuqaha datang pada pondok kami di Papua senang tenang. Aurane panjenengan selaku fuqaha cek nempel terus. Benih penting. Pemimpin yang dirahmati Allah SWT, Milo mengacara mulai awal sampai akhir. Kami keluarga besar pondok dalam hal menyiapkan sarana apapun lah kurang berkenan pada panjenengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi malam saya bilang sama ibu, ada sekurang itu. Apa yang kurang? Mestinya di asrama itu, di kamar itu enten pemanasnya, enten kopinya, enten gulanya, jadi pandek kali kalau prong. Terus dapatnya bujuk lagi, itu nanti wadah dulu. Tentunya urusan gaya kopi, gaya wedang, umur-umur kalau dari nanti dicepaki sih kopi. Apa itu betul nanti ngopi? Pulang ini betul nanti ngopi, betul nanti ngeteh, betul nanti merokok. Kan rokok itu udah tadi. Oke, ilo, kamu mohon maaf. Kalau pun suka pas, masya Allah. Plek grup fuqaha kan mesti kontak dengan urusan minta rokok ini, bukan rokok ini. Tapi kalau rokok itu lebih banyak kopi ini, enak kopi ini, kopi ini menim tenanan, terus karena enak camilan ini mesti bedek. Terus kilo paham itu yang searah kaibon. Bila segala macam kekurangannya aja, kami wakili konco-konco dan kami pondok ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya kami siap untuk panjenengan ini sampai seminggu itu selesai semua. Mungkin semua senang lagi dengan ini seminggu plus. Wah, nasihat kita ya. Ini kalau bino siap untuk kepangkuan seperti ini. Kira sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Ibu yang dimati oleh Allah, kalau kita teaching Islam, itu penting. Teaching Islam, mengajar itu senang. Pokoknya panjenengan pas boten pelbet, jangan tidak masuk. Kok anak-anak mencari panjenengan dan gelo, ini berarti jenengan sudah masuk di rohaninya. Reputasi yang mampu sinau dan gue mampu ini berarti dengan sukses yang lewat tapi mana lagi dengan boten rapuh kok ate kai segala ini berarti dengan gagal total. Jadi begitu ketua kelas dari kan kelas sudah alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan sakitnya agak panjang. Yes. Makanya rumusnya apa Pak? Putar untuk dipakai. Anak-anak panjenengan pas hari Senin Kamis kan kalau fuqaha kan Senin Kamis kan puasa. Nah,
hadis karena tiga macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, salah satunya akan dakwatus sholih, dakwahnya orang, doanya orang puasa. Dan ketika panjenengan puasa itulah maka sampai daripada anak-anak kita yang non biologis ini, anak-anak kita ini untuk menjadi apa? Generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Indonesia. Artinya ketika kita menata anak sejak awal untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasul, otomatis Indonesia berakhirnya sendiri. Karena apa? Salah satu negara yang pernah disebutkan oleh lesannya baginda Rasul hanya Indonesia. Nanti pun kois siapa yang akan kamu bisa? Siapa yang kamu bisa? Jadi mengapa kita gandeng kepada para ulama? Karena para ulama punya kelebihan yang luar biasa. Ketika beliau nanti masuk surga, tidak langsung masuk. Begitu masuk dihentikan oleh Allah untuk kembali supaya memberikan syafaatnya kepada para santri-santri. Ini yang mana? Ini yang mana? Nah, karena panjenengan itu fuqaha, otomatis kan ulama. Nah, sehingga siapa nanti yang panjenengan berikan syafaatnya untuk orang yang nanti akan bisa masuk surga bersama-sama. Jadi kita lihat bersama-sama kan sudah kelihatan model performnya fuqaha kayak apa itu. Wajahnya putih, kemudian ya dia seperti itu. Ini calon-calon ahli surga semua. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kami mohon maaf tidak bisa menggoni panjenengan sampai tuntas semuanya. Mila segala kekurangannya adalah mohon maaf dari kami sekeluarga, dari kami jaringan keluarga besar pondok. Kekurangan apapun layanan pada panjenengan semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membuat panjenengan merasa puas 100%, tapi saya yakin ketika jenengan tidak puas di sini, silahkan nanti dipuaskan di rumahnya masing-masing. Saya kira begitu Bapak Ibu, maafkan saya repot. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Yai yang luar biasa, dan beliau langsung pamit ke teman-teman dan teman-teman tetap melanjutkan kegiatan. Monggo Pak Yai. Semoga beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa terus mengembangkan pondok pesantren di Blitar khususnya. Disampaikan terima kasih. Menginjak acara berikutnya kesan dan pesan panitia dan peserta. Untuk yang pertama kami sampai semua saya Sugeng Tindra. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya kesan dan pesan dari panitia dan peserta. Dari panitia diwakili Pak Zamroji, dari peserta diwakili Bu Zernita Man Ice Serpong. Kami dahulukan peserta dulu Pak Jamil. Saya dahulukan peserta dulu, monggo perwakilan Bu Zernita MAG dari Man Ice Serpong maju, monggo Ibu. Nanti mohon disampaikan salam guru fikih Jawa Timur kepada Bapak Man Ice Bu ya. Nanti sampaikan salam ya. Monggo Ibu. Banyak juga nggak apa-apa Bu, terserah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbi israh
yafqahu qawli. Pertama-tama yang mulia Bapak Kiai Lutfi, ya, beliau sebagai Ketua MGP Nasional sudah memberikan kesempatan buat saya di sini untuk mengungkapkan rasa hati. Yang mulia juga Bapak Nasikin yang juga Ketua MGP Nasional. Alhamdulillah ketemu orang-orang hebat ya. Tujuan saya ke sini itu untuk ketemu dengan orang-orang hebat, guru-guru buka-buka Jawa Timur. Terima kasih. Yang mulia juga pengurus pondok yang barusan Pak Kiai Agus Muazzin beserta Ibu Nyai yang sudah bersedia sebagai orang tua kita di sini memfasilitasi kita all out, ya, sampai direkomendasi makan pecel sampai 2 kali saking enaknya di request lagi. Alhamdulillah. Ada tadi disebutkan banyak vitamin-vitaminnya ya, Pak ya. Alhamdulillah. 2 hari di sini kita benar. Saya nggak melihat juga teman-teman ada yang punya keluhan apa dengan kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman atau Bapak Ibu fuqaha, pengurus panitia ya, panitia pelaksana pertemuan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka yang alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Luar biasa rasa syukurnya ketika Pak Kiai Lutfi mengizinkan saya ikut untuk acara ini, mau ketemu guru-guru hebat. Saya jujur saja, saya melihat di grup itu betapa teman-teman di Jawa Timur ini produktif gitu, ya, sangat-sangat produktif, sehingga mudah-mudahan saya bisa ketularan setelah acara ini. Amin. Amin. Nah, puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah yang sudah memberikan nikmat yang luar biasa buat kita, membuat kita bahagia berkumpul di sini, tak lain tak bukan karena karunia-Nya. Semoga jadi barokah buat kita semua. Selawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tersanjung saya dan kaget juga ketika harus disuruh memberikan pesan dan pesan. Mudah-mudahan mewakili apa yang dirasakan teman-teman juga. Buat saya kehadiran di sini banyak hal yang memang saya dapatkan di sini. Pertama ketika turun dari kereta Blitar, ya, kemudian dijemput oleh anak Pak Yai, menjemput saya, terhormat sekali. Begitu keluar dari stasiun itu rapi sekali kota Blitar ini, bersih dan rapi. Sampai ke sini juga, rumahnya perkampungan tapi seperti komplek itu susunannya. Nurut ya masyarakatnya, luar biasa. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian setelah masuk ke dalam pondok sini, ya, melihat luar biasa ya, terobosan pondok pesantren ini, dan bagaimana anak-anak yang kecil-kecil itu nurut banget gitu. Dan kita kadang-kadang anak-anak kita ngeyel, diomongin ngeyel, di sini suruh tidur, walaupun matanya masih melek-melek tapi berusaha tidur, luar biasa. Ya, salut banget ya. Nah, mungkin rahasianya itu yang kita perlu cari dan kita bawa pulang nanti ke tempat kita masing-masing. Apa yang buat hati mereka kok nurut, ya. Kita naik tangga mereka seneng banget, terus sampai didada-dadain, ya. Pengen nyalamin sih sebenarnya, cuman kan mereka lagi belajar gitu ya, mereka pengen nyalamin kita. Hatinya terlihat, ya, terlihat hatinya girang
melihat kita datang ke sini. Alhamdulillah. Nah, terakhir kesan saya terhadap kegiatan kita ini bahwa kebersamaan itu luar biasa ternyata. Ya, dengan segala kekurangan saya bisa menikmati kebersamaan teman-teman Jawa Timur yang bisa menerima saya di sini sebagai saudara. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita terjalin panjang. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ke IC Serpong, jangan bilang setelah selesai seperti ya Ibu, saya di IC, ternyata fotonya aja orangnya udah pergi. Jadi saya nggak bisa ketemu. Ya berkali-kali lagi, saya nggak pernah ketemu, tahunya setelah selesai acara. Ya karena saya nggak jadi apa-apa di depan itu, hanya di kelas saja berperannya, jadi nggak ketemu. Dari dulu, insya Allah kita akan segera meluncur ke depan ya. Kemudian